Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Komunikes Kanwil Kemenkum DKI Jakarta. Oke, alhamdulillah telah hadir Ibu Lurah, Bu Suci yang cantik, dan Pak Adip P3H, Pak Tesa yang ganteng. Terima kasih. Dan Pak Koordinator Pejabat Penyuluh, Pak Cabib yang ganteng juga Pak, dan Bu Agus selaku paralegal yang cantik. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai Galur ini Posbankum, kita akan menyaksikan video terlebih dahulu. Silakan. Selamat datang di kantor Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi, Jakarta Pusat. Posbankum Kelurahan Galur atau Pos Bantuan Hukum Kelurahan Galur berdiri sejak tanggal 13 Februari 2025. Yang mana Posbankum ini memiliki tujuan yaitu memberikan kemudahan kepada warga masyarakat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dan juga informasi hukum. Oke, itu tadi video yang telah kita saksikan. Semoga kawan-kawan mendapat sedikit gambaran mengenai Galur ini. Selanjutnya, kita akan bertanya kepada Kepala Divisi P3H, Perancangan Peraturan-Undangan dan Pembinaan Hukum mengenai program pembentukan Posbankum. Apa saja nih Pak yang menjadi dasar program pembentukan Posbankum tersebut? Dan bagaimana upaya pemberdayaan paralegalnya Pak? Ya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Suandri selaku moderator Komunikes Podcast Kanwil Kementerian Hukum DKI Jakarta. Kami telah hadir di sini bersama Ibu Lurah Galur. Ya. Terima kasih Bu Suci, Pak Cabib sebagai koordinator dan paralegal dengan dari tim dari Kelurahan Galur. Memang untuk Posbankum ini memang kita melalui gagasan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, di mana program Posbankum ini adalah salah satu mewujudkan semangat asa cita dari Presiden Bapak Prabowo Subianto dan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 huruf D, di mana pelindungan dan kepastian hukum harus sampai dengan ke warga negara yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis dan terpenuhi. Dan khususnya di DKI Jakarta memang Posbankum kelurahan ini sangat dibutuhkan, walaupun memang kelurahan-kelurahan yang termasuk di Kelurahan Galur di bawah pembinaan Ibu Suci banyak sudah dilakukan program-program untuk melakukan pembinaan hukum itu sendiri melalui LKMD, FKMD, dan juga ada RT RW yang turut berperan aktif dan sudah melanjalankan programnya itu sebelumnya. Dan dengan adanya Posbankum ini adalah sebagai tindak lanjut dari Kadarkum yang sudah 100% di daerah khusus DKI Jakarta. Nah, keberadaan Posbankum ini adalah untuk memudahkan masyarakat, memudahkan akses jangkauan masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum. Dan tentunya memang di sini ada 52 OBH yang sudah terverifikasi dan terakreditasi Bu Lurah untuk bisa menjadi layanan rujukan oleh advokat jika mana nanti di Kelurahan Galur di bawah pembinaan Ibu itu ada proses yang harus dilanjutkan ke tingkat berikutnya. Nah, OBH ini akan serta merta langsung stimulus kepada Bu Lurah untuk membantu dalam proses penyidikan lebih lanjut ataupun tingkat lebih lanjut. Dan memang untuk Posbankum itu sendiri SDM-nya adalah paralegal, di mana kami sudah melaksanakan penyelenggaraan diklat paralegal angkatan ketiga Bu Lurah. Dan ini memang menambahkan semangat untuk bisa mencetak SDM-SDM yang unggul untuk memahami materi-materi hukum yang ada di wilayahnya, misalnya tentang narkoba ataupun tawuran ataupun sengketa ataupun waris.
ataupun dengan pihak-pihak konflik masyarakat lainnya bisa diselesaikan di kelurahan. Dengan adanya paralegal ini mudah-mudahan menjadi sumber daya manusia yang luar biasa untuk bisa membantu penyelesaian masalah hukum secara mediasi dan konsultasi. Lalu yang terakhir mungkin Posbankum Daerah Khusus Jakarta ini memang kita akan melakukan bindalwasnya juga terkait pengawasan dan pengendalian dan pembinaan internal juga terhadap Posbankum kelurahan yang sudah terpenuhi. Alhamdulillah di Jakarta Pusat sudah 100%, Pak Cabib. Ini suatu percepatan yang sangat luar biasa dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya bisa Jakbus ini bisa 100%. Tinggal nanti penyuluh-penyuluh yang ada di zonasi memberikan bindalwasnya kepada teman-teman di Posbankum kelurahan, terutama paregalnya, Pak. Kalau memang nanti paregalnya masih dibutuhkan atau masih kurang, kita akan mengadakan paregal keempat di Desember bagi yang belum dapat pendidikan materi hukum, Bu. Karena memang paregal ketiga ini sudah melalui proses dan akan aktualisasi sampai Desember. Nah, nanti mohon dukungannya Bu Lurah juga, diingatkan paregalnya akan bisa melakukan aktualisasi sampai dengan Desember. Nah, itu akan memberikan juga informasikan kepada Wali Kota Jakarta Pusat. Mungkin itu, Pak Wandri. Oke, terima kasih Pak Kadif. Jadi Posbankum ini merupakan unit layanan bantuan hukum ya grassroots lah, akar rumput di tingkat bawah. Dan ini juga paralegal ini tidak asal, istilah kata maaf kata bilang asal comot. Ini direkomendasikan oleh Lurah, lalu didiklatkan oleh Kemenkum. Jadi mereka istilah kata ada isinya lah, tidak buta-buta sekali, dan setelah lulus mereka berhak menyandang titel CPLA. Kalau sering diplesetkan supaya nggak ribet ya cukup paralegal aja. Tapi aslinya itu CPLA adalah Certified Paralegal Legal Aid. Nah, jadi agak keren ya. Satu lagi juga. Saya bertanya kepada Bu Lurah, terutama ini perkembangan Galur nih Bu, terutama Gang Goib. Ada Gang Intan itu situ. Dulu goib sekali. Nah, gimana perkembangannya? Seperti kantor Lurah Galur kan dulu itu serem tuh, Bu. Dulu pas ini di aulanya lantai berapa ya? Itu suka ada jempol tuh pertemuan. Nah, ini cerita waktu masih kecil ya. Ada pertemuan jempol, panggil kiai nggak mempan, panggil ini nggak mempan. Akhirnya dipanggil lah pas ini si Salman. Sekarang paralegal ibu kalau soal deh. Iya. Aman bang, udah beres. Kok bisa? Gimana caranya? Kiai nggak mempan, ustadz nggak mempan. Gampang bang, itu kan jempol. Kayak kelingking aja. Kalau hilang ya. Dan mengenai Gang Goib yang Bu Lurah yang ini, bagaimana perkembangannya? Apakah masih seperti kayak lagu? Aku masih seperti yang dulu atau sudah lebih baik atau seperti apa? Dan yang lucunya pas itu terutama Jalan Rawa dulu, itu kalau masih ini ya. Masih legal ya ganja ya. Itu terus terang Bu Lurah Pak Kadif tempat saya cari barang murah, nyari TV, tabung. Itu banyak kan pada butuh untuk beli ganja. Ganja bisa legal, udah narkoba belum ada dulu. Saya nyari TV, cuma 2 jam dapat. TV-nya masih anget ternyata. Tahu nyolong dari mana itu? Apa TV rumah sendiri? Habis nonton apa gimana masih panas TV. Kan TV tabung itu. Ah ya udah TV murah dapat kita. Oke, selanjutnya silakan Bu Lurah, gimana perkembangannya from zero to hero dari Galur ini? Istilah kata daerah bank, daerah misi bank sebagai sehingga menjadi ya lebih tertib ya. Soalnya mohon maaf awalnya banyak yang underestimate, remehkan. Ini Lurah cewek masih muda, daerah Texas lagi daerah bank, daerah Brengos, luar biasa itu. Kok bisa? Iphone dijabakan Bu Lurah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Kadif dan juga seluruh jajaran rekan-rekan. Saya sudah diundang di Komunikes ya, milik Kemenkum ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya Suci Asliati Slagai, Lurah Kelurahan Galur, hadir bersama dengan paralegal saya. Bapak izin, ada 2 orang paralegal saya, Bu Agustina dan juga Pak Salman, perwakilan dari warga masyarakat Kelurahan Galur. Kemudian paralegal ASN ada Pak Wahyudin, Kasih Pemerintahan ya.
Mungkin Galur kita kenal sebagai daerah rawan akan tawuran ya. Tapi sekarang alhamdulillah Galur sudah jauh lebih nyaman, lebih aman, dan ini juga mungkin bukan hanya hasil kerja dari saya pribadi, tetapi juga kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik antara jajaran 3 pilar, Pak. Ada Pak Babinsa, Pak Bimaspol, Satpol PP, dan juga rekan-rekan di wilayah tentu, Pak. Ada teman-teman RW, RT, FKDM, LMK, dan seluruh jajaran masyarakat yang turut membantu menjaga wilayahnya. Dan pada akhirnya alhamdulillah saat ini Galur sudah jauh lebih aman, lebih nyaman, sudah jauh lebih terang mungkin dari Galur yang dulu ya Pak Wandri ya, gitu ya. Jadi alhamdulillah Galur sekarang sudah banyak mencetak banyak prestasi, gitu. Tidak hanya mencetak banyak tawurannya aja, ya kan ya Pak Wandri ya. Gitu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya Kelurahan Galur itu mempunyai luas sekitar 21 hektar Pak, dengan jumlah penduduk itu 21.000. Bisa kita bayangkan kepadatan penduduk yang luar biasa dengan wilayah yang cukup tidak terlalu besar gitu ya. Jadi memang Kelurahan Galur itu cukup padat penduduknya. Dan dikarenakan cukupnya padat penduduk itu ya mau tidak mau banyak orang yang lalu lalang dengan karakteristik yang berbeda-beda tentunya, dan bagaimana supaya kita bisa menjaga keamanan, kenyamanan, dan menjaga kekondusifan tentunya di wilayah Kelurahan Galur gitu. Seperti itu Pak. Dan kalau bicara terkait dengan adanya pos Bankum dan paralegal ya Pak ya, tentu kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Tentu peran dari kelurahan tersendiri itu adalah pertama memfasilitasi adanya pos Bankum Pak. Izin kami memiliki pos Bankum yang berada di lantai 3 Kelurahan Galur dengan ruang yang alhamdulillah terbatas dan sederhana, tapi kami menyediakan bagaimana warga masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait dengan hukum, bisa mendapatkan bantuan-bantuan hukum tentunya, dan itu sangat dirasakan dan bermanfaat sekali untuk warga masyarakat. Dan tentunya paralegal pun tidak jauh lebih bermanfaat juga ya, karena mereka siap sedia untuk membantu warga masyarakat dalam memecahkan segala sesuatu permasalahan yang ada di wilayah gitu. Jadi ya, tanpa ada bantuan dari paralegal saya yang luar biasa ini mungkin pos Bankum di Kelurahan Galur tidak bisa berjalan secara maksimal seperti itu. Luar biasa dukungannya, luar biasa. Terima kasih. Sekedar tambahan informasi, Bu Suci ini telah mendapatkan titel NLP, Non Litigation Peacemaker. Jadi nggak semua lurah berhak mendapatkan titel tersebut, hanya lurah yang terpilih dan menang dalam PJA dapatkan titel tersebut. Alhamdulillah Bu Lurah ini lebih mengedepankan team building. Jadi kita bukan Superman, tapi kita adalah super team. Super team, betul. Superman is dead. Oke, terima kasih Bu Lurah. Oke, selanjutnya saya ke ini Pak Cabib. Nah, Pak Cabib ini Ketua Zona, Pembina Japus, dan sekaligus Koordinator Pejabat Penyuluh Hukum. Ini telah bersusah payah mengerahkan pasukannya. Iya, jadi kerja ikhlas payah, dapat apa transport Pak. Siap. Kerja ikhlas, kerja keras Pak ya. Oke, silakan Pak, gimana ini perkembangannya? Kok bisa pas ini Bapak melihat potensi Galur ini Pak, sehingga bisa menang NLP Pak? Siap. Pos Bankum, terima kasih Pak, silakan. Terima kasih Pak Wandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Masih, Pak. Lurah Galur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang mana disampaikan oleh Pak Wandri adalah lurah yang baru-baru ini di tahun 2005 telah meraih gelar Non Litigation Peacemaker Pak, sebagai lurah yang memiliki kompetensi di dalam melakukan mediasi ya, juru damai. Juga Pak Kasipam, izin Pak Odil, juga paralegal, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadip, Pak Wandri ya, juga lurah, izin yang sudah kami lakukan. Izin sekalian ini dalam acara ini, dalam program ini kami karena ada kaitan dengan hierarkis, jadi sekalian laporan ini kepada pimpinan, kepada Pak Kadip. Ini lurah, izin ya Pak Kadip. Iya.
kebetulan saya sebagai koordinator penyuluh hukum juga ditunjuk untuk melakukan pembinaan ya Pak, pendampingan pembentukan pos Bandung di wilayah Jakarta Pusat oleh pimpinan dalam hal ini Pak Kepala Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum. Alhamdulillah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadip, kami dengan keterbatasan efisiensi dan segala macam, tapi itu memang sudah merupakan tugas kami, fungsi kami dan arahan dari pimpinan. Alhamdulillah bisa mencapai 100% Pak. Semoga zonasi yang lainnya bisa juga mengikuti seperti wilayah Jakarta Pusat. Jadi 8 kecamatan, 44 kelurahan sudah kita lakukan pendekatan, dan terima kasih juga ini apresiasinya buat Pak Kadip, sempat dan lurah juga menyaksikan turun ikut serta door to door melakukan upaya koordinasi dan pendekatan ke pihak-pihak kelurahan Pak. Jadi proses pembentukan pos Barkum itu sendiri yaitu saat berbarengan pada saat itu dengan program Paralegal Justice Award ya Pak ya, sebelumnya itu jadi Sempit Maker. Jadi dari unit eselon 1 dalam hal ini Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional mengadakan program Paralegal Justice Award atau Non-Litigation Special di 2025 ini. Kemudian Pak Kadip, Pak Kanwil, terus kemudian kami melakukan suatu rapat koordinasi intens, terus kemudian sempat juga selain secara langsung juga secara virtual dengan pemerintah daerah ya Pak ya, pemerintah provinsi dan Pemkot, malah Pak Kadip sendiri sudah berkali-kali audiensi dengan Pak Wali Kota ya Pak, beberapa wali kota, terus kemudian Pak Kadip dengan Pak Kanwil juga melakukan audiensi juga dengan kepala daerah Pak. Saya baca beritanya itu dan Pak Kadip juga memberikan informasi ke kami. Jadi proses ini kami lakukan sebelumnya dengan koordinasi intens, terus kemudian kami turun Pak dengan tim, dengan anggota kami. Alhamdulillah kami dekati beberapa lurah, terus kemudian karena ini ada misi yang untuk non-litigation peacemaker, dan salah satu syaratnya itu harus ada pos bantuan hukum dan ada paralegalnya Pak, sehingga kami saat itu melakukan upaya koordinasi pendekatan, dan kita diminta untuk melakukan seleksi tingkat kota juga tingkat provinsi. Kebetulan yang disampaikan dari Pemkot Wali Kota beberapa lurah ya, salah satunya Bu Suci Lurah Galur Jakarta Pusat masuk non-litigasi besar, alhamdulillah membawa nama Jakarta Pusat, terus ada rekan-rekan lainnya juga yang masuk. Nah dalam hal ini Pak Kadip izin melaporkan kami sudah melakukan koordinasi dan pendekatan, dan kami sudah memperoleh SK Pak, sudah keputusan dari lurah karena pos Barkum ini SK lurah, terus kemudian rekomendasi penunjukan paralegal yang ditugaskan di dalam SK pos Barkum tersebut Pak, dan real memang SK pos Barkumnya ada di kami, dan nanti mungkin akan kami lampirkan juga ke Bapak selaku pimpinan. Jadi secara real dan secara legalisme ada SK, terus kemudian kami akan tentunya ada PR berikutnya Pak. Jadi kita berharap ini juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadip tadi, Pak Suandri ya, teman-teman para pemirsa, bahwa ini merupakan suatu amanat konstitusi, dan turunannya itu ada Undang-Undang 16 2011 yaitu bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu, baik ini itu maupun kelompok ya Pak. Betul. Dan kami tentunya nanti akan merangkul 25 OBH Pak. 52 OBH tentunya yang akan kami saring nanti yang ada di wilayah Jakarta Pusat, akan kami sounding, kami kolaborasikan dengan pos Barkum paralegal, sehingga di sisi lain bisa mendapatkan masukan, pengetahuan Pak. Kami pun terus intens melakukan pendampingan pembinaan. Malah Pak Wandi sendiri suka mengeser terkait dengan informasi-informasi dari Dirjen KAHU Pak, Dirjen KI, pengetahuan informasi hukum yang tidak hanya sifatnya itu hanya penyelesaian konflik, namun ada layanan-layanan lain yang disampaikan oleh Pak Wandri, juga ada juga yang terkait dengan spesifik terkait dengan penyelesaian secara mediasi Pak. Nah, mohon izin kami sudah lakukan, dan tentunya ada PR kami untuk lebih lanjut bahwa hingga saat ini dan terus kami akan lakukan upaya pembinaan Pak. Jadi pos Barkum ini tetap kita lakukan pembinaan secara berkelanjutan, dan paralegal ini tentunya akan kami inventarisir, dan alhamdulillah sudah hampir 80% Jakarta Pusat paralegalnya dari 44 kelurahan sudah kita ikut silakan. Jadi angkatan 1, angkatan 2, terakhir kemarin secara langsung angkatan 3. Nah ini sudah setidaknya sudah memberikan suatu nilai plus terhadap peran pos Barkum Pak. Dan tentunya kita berharap seperti Bu Lurah, mohon izin Bu Lurah, karena Bu Lurah ini mendapatkan pembekalan lebih dari paralegal Pak.
beliau langsung dari berbagai instansi ya, Iya, dari Mahkamah betul. Agung, kemudian dari Depdagri dan lain-lain, Udah lengkap. mempunyai satu mempunyai satu pengetahuan yang lebih, Pak. Iya. Izin Bu Lurah, Iya. bersama-sama kita berkolaborasi, Siap. kita tingkatkan kompetensi dari para legal kita, Iya. agar apa yang disampaikan oleh Pak Kadif juga Bu Lurah, di situ kedepannya bahwa para legal Posbankum ini bukan hanya balai ataupun layanan Posbankum semata, namun mempunyai fungsi bahwa di situ hadirlah negara hadir Iya. untuk membuka akses keadilan ya, dan lebih mengedepankan upaya restorasi justice, kemudian upaya penyelesaian mediasi sebagaimana memang diharapkan oleh KUHP sendiri ya, pakai dipijin. Ya, siap. Pendekatan diutamakan itu dalam penyelesaian sengketa atau penyelesaian hukum itu upaya non litigation atau upaya dengan keadilan restoratif, pendekatan regulatif, yaitu dimusyawarahkan oleh semua pihak sehingga tidak harus sampai ke pengadilan. Kalaupun toh itu warga itu di situ ada yang memerlukan bantuan litigasi, terpaksa sudah tidak bisa diantisipasi lagi. Kalau memang masuk kategori di Undang-Undang 16 2011, Pak, izin ya Pak ya, itu bisa kita bantu ya Pak untuk mengakses organisasi bantuan hukum yang terverifikasi, terakreditasi di Kementerian Hukum. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mohon izin Pak Kadif, saatnya malam dulu maksimal, kami akan upayakan terus dengan tim. Bu Lurah juga terima kasih nih bersama jajaran yang Siap. sudah membantu kami. Luar biasa. Mungkin yang bisa disampaikan Pak. Siap, Pak. Terima Fadli kasih selaku banyak. Host atau pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Cabib. Pak Cabib ini sering dipanggil oleh kawan-kawan dan kor. Dan Komandan tekor. Kemana? Ngongkosin, makan timnya, pokoknya tahu bosnya ini. Iya. Iya. Dan Korea. Dan seperti kita lihat PGA Peacemaker Justice Award itu salah satu poinnya adalah harus ada Posbankum. Dan Posbankum. Posbankum itu harus ada paralegalnya. Iya. Nah, kebetulan ada paralegalnya. Nah. Pak Salman, Bu Agus ya. Ya. Ya, bagaimana cerita? Bagaimana kalau misalnya rasa kuat bumi aja ya, ibu-ibu. Silakan Bu Agus. Ya, Cerita Bu. Iya. terima kasih Pak Kadif dan Bapak Stay Terima kasih, Bu. Lurah Ya. yang saya hormati. Mhm. Izinkan nama saya Bu Agustina, yaitu kami selaku paralegal yang mendapatkan tugas dan rekomendasi dari Kelurahan Galur untuk memberikan bantuan hukum non litigasi pada Posbankum Kelurahan Galur. Ya. Kelurahan Galur yang sudah kami laksanakan yaitu antara lain memberikan layanan konsultasi hukum Mhm. dan mediasi terhadap masyarakat. Masyarakat yang datang meminta solusi penyelesaian masalah, yaitu melalui informasi hukum, layanan konsultasi maupun mediasi, membuat kesepakatan dengan yang bersengketa. Jadi inilah kami turut membantu kepada Lurah Galur, yaitu memberikan bantuan secara konsultasi terhadap masyarakat di lingkungan kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan selaku paralegal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ujung tombak ya. Ujung tombak. Legal. Betul. Soalnya mereka inilah yang bergerak di Langsung. tataran bawah, grassroots, Betul. untuk menyelesaikan semua permasalahan. Karena apa? LP rutan itu sudah penuh. Ya, Dan kita selesaikan tingkat kelurahan. Untuk apa sampai naik tingkat yang lebih tinggi, hubungan baik terganggu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Mungkin Pak Kadif pada closing statement mengenai Posbankum ini. Iya. Silakan Pak. Makasih Pak Wandri, Bu Lurah, Pak Cabib, dan Ibu Paralegal dan teman-teman semua yang hadir pada podcast Komunikes Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta. Pembentukan Posbankum keluar adalah wujud dari kehadiran negara dalam mewujudkan akses keadilan yang merata dalam memberikan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi. Dan memang bukan hanya sekedar bentuk saja Posbankum Bu Lurah, tapi memang kita harus mewujudkan Posbankum kelurahan yang betul-betul berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh dampaknya kepada masyarakat secara nyata. Kami inginkan memang khususnya di Jakarta Pusat, tempatnya Bu Lurah di Galur ini
masyarakat tuh betul merasakan dampaknya dengan kehadirannya paralegal, kehadirannya penyuluh. Nanti Ibu Lurah juga bisa melakukan connect langsung kepada kami untuk Pak langsung memberikan penyuluhan di sini tanpa ngirim surat. Oke. Nanti ada nota kesepakatan yang akan dibentuk dalam minggu ini, Bu. Ya, Mudah-mudahan Pak Menteri Hukum dengan Pak Gubernur akan menyaksikan antara kantor wilayah dengan Wali Kota Jakarta Pusat untuk memudahkan kita dalam melakukan pelaksanaan pos Bangkum kelurahan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tanpa harus menunggu bersurat. Kita langsung datang Administrasi. ke tempat Oke. Ibu. Siap, ya. Mohon dukungannya sekali lagi, ini sebagai kita menjalankan amanat dari undang-undang dan konstitusi dan semangat dari program Bapak Prabowo Subianto menjalankan rasa cita memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Siap. Mungkin itu Bu Lurah, Siap. Pak Wandri dan Pak Cabib, terima kasih. Terima kasih Pak Kadif. Jadi setelah kata Pak Kadif ini menjalankan perintah pimpinan kita, Pak Presiden Prabowo, terutama dalam hal equality before the law. Semua orang sama di depan hukum, jadi semua orang berhak mendapatkan pendampingan. Selama ini kan mendapat pendampingan kan seolah-olah hanya orang kaya, soalnya bayar. Nah, kita bisa memberikan pendampingan. Salah satu syaratnya adalah SKTM. Nah, SKTM-nya itu berasal dari kelurahan. Jadi negara hadir dalam setiap pendampingan penyelesaian perkara. Dahulu hanya pidana saja, tapi sekarang diperluas. Bisa perdata, bisa tata usaha negara, bisa yang lainnya. Jadi tidak hanya pidana semua, bisa perdata juga, terutama perdata ini. Kayak misalnya Bu Agus begitu pulang dari sini, tahu rumahnya pasangin pelanggan, rumah ini dilelang. Nah, Ibu tinggal datang. Iya. Kalau misalnya Ibu bukan paralegal ya, tinggal datang pos bank ke paralegal. Betul. Itu ternyata banknya nakal. Nah. Piutang Ibu dijual oleh bank, ke pihak ketiga, Casey namanya. Nah, itu bisa lah pas ini. Jadi mungkin ada closing statement dari Bu Lurah nih, bagaimana pengembangan ini pos Bankumnya dari awalnya, terus mencari orangnya ini, kadar-kadar paralegalnya. betul, Ini kan tidak semudah apa namanya, soalnya kan rekomendasi di paralegal Lurah, dan Lurah harus tanggung jawab nih. Iya. Ini orangnya kompeten apa enggak, rajin atau enggak. Jadi itu kan Lurahnya nih, bagaimana prosesnya. Oke. Silakan Baik. sekalian closing statement. Ya, baik. Terkait dengan pos Bankum yang ada di Kelurahan Galur, Pak Kadif, mungkin Iya. saya sedikit bercerita bahwasanya teman-teman paralegal ini berasal dari teman-teman pengurus wilayah, Oke. yaitu FKDM, FKDM. ya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang artinya mereka memang sehari-hari bertugas untuk menjaga wilayah Kelurahan Galur. Mengapa demikian saya memilih mereka untuk menjadi salah satu paralegal di Kelurahan Galur? Karena mereka cukup mengenal teman-teman di wilayah dan cukup mengenal wilayah itu sendiri. Untuk itu saya merekomendasikan beliau untuk turut serta membantu saya dalam pos Bankum ini dengan menjadi paralegal. Dan alhamdulillah dengan adanya paralegal ini sangat amat membantu ya. Dengan adanya pos Bankum ini juga sangat membantu. Mungkin saya boleh sedikit bercerita salah satu kasus ya Pak. Oke. Ada satu kasus yang baru-baru saja ini diselesaikan oleh teman-teman paralegal. Ini terkait dengan pembulian. Oke ya. Pembulian anak di bawah umur ya, yang mana kita tahu pembulian anak di bawah umur ini cikal bakal dari nantinya tawuran kalau memang tidak bisa diselesaikan secara maksimal. Nah, untuk itu kami mencoba berkoordinasi dengan teman-teman 3 pilar kami, Pak, dan juga paralegal dengan pengurus wilayah, RT, RW, bagaimana supaya permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan akhirnya alhamdulillah permasalahan ini antara korban dan pelaku bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya, dengan nota kesepakatan bahwa saya masalah ini sudah selesai sampai di sini, dan berjanji para pelaku untuk tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjaga kondusif agar supaya yang tadinya yang berselisih hanya 3-4 orang Pak, nggak jadi satu kampung nih ceritanya yang tawuran ya. Itulah makanya Bu Agus, kemudian ada Pak Salman dan juga rekan-rekan yang lainnya memberikan solusi bagaimana penyelesaian terkait dengan masalah ini. Luar biasa. Seperti itu, luar biasa ya di Galur ya. Saya ketemu lagi. Ini penanganannya responsif Pak. Alhamdulillah. Mungkin itu Pak Wandri, dan mungkin closing statement kami dari Kelurahan Galur tentu mendukung secara penuh Bapak
Terima kasih. semua program yang diberikan oleh Iya. pemerintah, baik itu pemerintah tingkat provinsi DKI Iya. Jakarta apapun tingkat nasional. Jadi Iya. apapun bentuk program tersebut kami siap turut membantu, turut serta di dalamnya, dan kami juga siap untuk menjalankan segala sesuatunya. Dan tentu kami juga perlu pembinaan tentunya dari Pak Habib, Pak Iya. Kadif, dan juga rekan-rekan dari Pasti. Kemenhumkam Terus. supaya Posbakum ini bisa terus berjalan secara Betul. maksimal untuk Betul. warga masyarakat Kelurahan Galur. Betul. Seperti itu. Berkelanjutan. Terima kasih. Luar biasa. Hebat. Oke, itu tadi closing statement dari Bu Suci selaku Lurah Galur. Alhamdulillah sekarang Gang Intan Jalan Rewa 1 itu sudah aman. Saya cek, Aman ya? Iya. ketik langsung. Langsung ya. Dulu begitu masuk Gang Intan, kita pakai jam tangan, sepatu. Keluar dari itu gang, Hilang. nyeker pakai koper doang. Asli dulu itu. Sekarang alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Ya, setiap pertiga perempatan nggak ada yang nongkrong, nggak ada. Alhamdulillah. lagi, Alhamdulillah. aman. Alhamdulillah. Aman terkendali, hebat Bu Lurah. Terima Wah, kasih. Oke, sekarang beralih ke Pak Cabib. Ini mengenai Dankor kita. Alhamdulillah jadi satu komando. Begitu Pak Kadif bertitah, Posbankum 100%. Ya kita sebelumnya ada polemik. Iya. Akhirnya kita diskusi. Oh, Set, langsung. kita bukan istilah kata menilai kebijakan pimpinan yang populis atau tidak, Iya. tapi kita melaksanakan. Iya. Ya. Betul. Kalau misalnya kita menilai populis atau tidak itu bukan ranah kita, itu Iya. ranah pimpinan yang lebih tinggi. Iya. Kita ini melaksanakan dan sesuai dengan target ternyata Pak. Iya. Ada Sesuai, kan? Pakai capman itu, ada tanah target. menteri. Jadi, oh ini udah betul nih. Berarti bukannya Pak Kadif asal ini aja. Berdasarkan perintah pimpinan lebih tinggi, Iya. berdasarkan capman. Nah, itu bagaimana Pak Cabib? Pak Suwandi selaku pemandu dalam acara Komunikasi Podcast program kantor wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta. Izin Pak Kadif tadi menegaskan juga bahwa hal ini selain daripada memang secara hierarkis ada amanat perintah titah dari kepala divisi, namun memang ada di Tarja Pak. Dan sudah saya laporkan ke Pak Kadif sendiri terkait laporan perkembangan progres daripada pembinaan Posbankum dan paralegal periode September Pak untuk B09 sudah saya sampaikan ke Pak Kadif dan sudah kami sampaikan juga ke bagian untuk pelaporan Pak Operator untuk dilaporkan ke Menteri ke pusat. Apa yang disampaikan oleh Pak Wandri terkait dengan masalah program Posbankum ini sebagaimana disampaikan Pak Kadif juga, dan ini merupakan amanat undang-undang, tentunya bukan hanya dibentuk lantas tidak ada, bukan hanya formalitas, dan ini apa yang disampaikan oleh Bu Lurah, setidaknya kalau tidak ada Posbankum mungkin hal seperti itu tidak terdetek ya Ibu ya, dan itu dari satu masalah kecil bisa berdampak kepada keseluruhan, tentunya akan membuat lingkungan itu tidak kondusif. Nah dari sini kita bisa mengambil mengambil kesimpulan bahwa keberadaan Posbankum ini walaupun dalam posisi masih dia dalam merintis belum optimal, namun sudah dirasakan manfaatnya. Izin Pak Kadif. Seperti tadi ada respon optimal dari Bu Lurah juga bersama jajaran dan paralegalnya juga yang sudah kami latih bisa memediasi permasalahan yang kecil sehingga tidak melebar. Jadi kesimpulannya tentunya paralegal kita harapkan bisa lebih optimal lagi bekerja sama dengan Ibu siapa? Bu Agus, izin Pak Agus ya. Karena kita juga di situ ada komponen 3 pilar. Karena hal ini ada kaitan dengan masalah penyelesaian sengketa, penyelesaian hukum, tentunya kita juga tidak bisa meninggalkan 3 pilar. Jadi mungkin nanti Bu Lurah bisa mengarahkan paralegal bekerja sama dengan 3 pilar. Tentunya di situ ada Bimas, Bimaspol, terus kemudian dari Babinsa juga dari Pol PP. Yang mana Pol PP itu sendiri banyak kan sudah penyidik karena memang dilantik di kita Pak di Kanwil Kementerian Hukum DKI Jakarta. Mungkin pesan terakhir buat pemirsa, mari kita dukung keberadaan Posbankum ini, bahwa Posbankum ini lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Mari bersama-sama kita majukan agar Posbankum di wilayah DKI Jakarta ini bermanfaat untuk semua warga DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Cabib. Ini tidak terasa ya Bapak Ibu, sudah 30 menit kita diskusi. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadif Desa, Bu Lurah Suci, Pak Dankor ya. Komandan apa tadi? Pak Dankor Cabib, selaku Kadetop Julu Hukum, dan Ketua Pembina Zona Jakpus, Bu Agus selaku paralegal, Pak Salman, Pak Wahyudi, terus ada satu lagi sebenarnya di belakang layar ini. Oke, sampai jumpa lagi kita di Komunikes dan saksikan, tunggu kami beberapa minggu kemudian dalam acara yang lebih menarik dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Pak TC. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada